Selamat pagi saudara, Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Mari di pagi yang indah ini kita mau satukan hati kita. Kita mau masuk dalam doa. Bapakku yang baik, Bapakku yang penuh kasih, terima kasih Tuhan Yesusku. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah. Dan kami bersyukur Tuhan, selagi kami masih hidup, selagi kami masih bisa bernafas, kami rindu memuji dan menyembah nama-Mu. Kami rindu menyenangkan hati-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Roh-Mu hadir tengah-tengah kami saat ini dan siap memberkati kami. Kami percaya kuasa-Mu bekerja saat ini, dan kuasa-Mu Kau nyatakan pagi hari ini Tuhan. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang punya masalah Engkau buka jalan keluar, dan kepahitan pagi hari ini kami percaya Engkau sudah pulihkan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah ini Tuhan. Engkau yang memimpin ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Semua karena anugerah-Mu,
kita sama-sama katakan haleluya, amin. Ada sukacita bagi hari ini? Haleluya, mari kita yang bersukacita, kita mau bersorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Karena kita sudah diselamatkan dan ditebus oleh Tuhan, kita mau bersyukur. Tidak akan pernah berhenti kita memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Katakan, ku naikkan syukurku. Biarkan kami bersorak-sorai untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Mari pagi hari ini kita mau bersyukur hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya.
Bumi akan berlalu tetapi firman-Nya akan tinggal tetap teguh. Amin. Haleluya. Janji Tuhan ya dan amin. Haleluya. Kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Engkau Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku percaya tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku percaya tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalom, saya cinta Yesus. Shalom, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang. Percaya Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku percaya tak pernah ingkar janji. Amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semuanya shalom, saya cinta Yesus. Shalom, Yesus cinta saya. Shalom, amin. Saya cinta Yesus. Shalom, Yesus cinta saya. Ku jatuh cinta padanya, tak mendalam dan tak mendalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tak mendalam dan tak mendalam lagi. Yesus indah, indah, semakin indah. Oh, cintanya antara oh dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tak mendalam dan tak mendalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus kekasihku. Shalom, saya cinta Yesus. Amin. Shalom, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta. Yesus cinta saya. Haleluya. Haleluya. Sungguh indah janji Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Luar biasa pujian pagi hari ini. Saudara boleh merasakan bahwa saudara tidak sendiri. Allah, Tuhan Yesus Kristus kita, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita. Pujian ini mengingatkan kita. Bisakah kita tetap bersyukur? Apakah kita masih bisa mengasihi Tuhan? Kalau
kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saat kita berdoa supaya Tuhan menyembuhkan, tetapi kenyataannya justru Tuhan panggil. Apakah saudara akan kecewa dengan Tuhan? Kalau saudara berdoa supaya saudara berhasil dan sukses, tapi justru Tuhan berkata lain, apakah saudara akan kecewa dengan Tuhan? Ingat saudara, Tuhan Yesus turut bekerja dalam mendatangkan kebaikan. Apapun yang terjadi, rencana Tuhan jauh lebih indah dari rencana manusia. Pujian ini mengingatkan kita. Kami mau tetap cinta, kami mau tetap setia Tuhan. Apapun yang terjadi, kami percaya semua yang terbaik sesuai kehendak dan rencana-Mu. Walau itu pun sakit buat kami Tuhan. Ini komitmen kami pagi ini Tuhan. Ku tetap cinta, Yes Jesus. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia.
untuk selama-lamanya. Kita datang kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terima kasih Tuhan atas puji-pujian yang kami naikkan di hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan sendiri yang akan menerima sebagai dupa yang berbau harum di hadirat Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hamba-Mu yang sudah memimpin dalam pujian. Kiranya Tuhan tolong dan pakai dengan karunia-karunia yang semakin bertambah-tambah. Pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan kembali suara-Mu Tuhan. Mari berbicaralah melalui hamba-Mu, jadikan tanah-tanah hati yang baik pada taburan firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah-buah untuk kemuliaan nama daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara sekalian dan salam sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Tentunya oleh kasih karunia Tuhan kita boleh ada seperti kita yang ada, ya. Puji Tuhan, dengan kekuatan, kesehatan yang dari Tuhan kita boleh beribadah kepada Tuhan sekalipun masih diizinkan Tuhan untuk online, ya, belum tatap muka. Tetapi itu tidak akan mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan, ya. Puji nama Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita akan melihat bahwa disinilah dibutuhkan gereja Tuhan. Untuk itulah kita dipanggil di masa-masa yang sulit saat-saat ini, supaya kita bisa menjadi, benar-benar kita menjadi garam dan terang dunia ini. Justru di saat-saat yang seperti inilah, dunia sedang membutuhkan kita. Ya. Puji nama Tuhan. Di mana terang kita ini supaya menyala, ya. Dan garam itu tidak kehilangan asinnya, tetapi di sana kita bisa menjadi saluran berkat, ya. Puji nama Tuhan. Karena untuk itu kita dipanggil, ya, dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, ya, untuk menceritakan, ya, kebesaran daripada Tuhan, untuk memberitakan keselamatan yang daripada Tuhan. Mengingat Dia akan segera datang kembali yang kedua kali. Mari kita koreksi diri kita. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Apa yang sudah kita lakukan untuk sesama? Untuk teman-teman kita, untuk tetangga kita. Ya. Artinya untuk orang lain. Ya. Kasih itu hanya dua. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Ya. Puji nama Tuhan. Saudara, saya akan mengambil sebuah tema, memberi dengan sukacita. Mungkin hal semacam ini sudah mulai hilang hari-hari ini. Karena kesulitan-kesulitan yang ada, kesukaran-kesukaran yang dihadapi saat ini, maka kebiasaan, ya, sesuatu yang baik itu mulai luntur. Mungkin karena keadaan, ya, orang lebih suka untuk menerima daripada memberi. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa memberi dengan sukacita itu akan membawa dampak yang positif bagi diri kita sendiri tentunya. Ya. Karena ini adalah merupakan satu kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudaraku, bahkan yang menilai, yang mengoreksi itu adalah Tuhan sendiri, ya. Puji nama Tuhan. Bagaimana gereja Tuhan pada masa gereja mula-mula saling membantu, saling memberi, itu juga dilakukan, saudara. Kalau hari-hari ini mulai luntur, mari kita mau belajar kembali, kita mau bangkitkan kembali sesuatu yang sudah baik, itu yang sudah ditanamkan dalam gereja Tuhan,
itu mulai dilakukan kembali, ya. Mungkin ada orang mengatakan, wah, bagaimana mungkin ini masa-masa yang seperti ini, kita sendiri aja kekurangan, bagaimana kita mau membantu orang, ya. Kita gereja sendiri sudah mengalami kesulitan, bagaimana kita bisa membantu gereja lain. Seperti kita ingat di masa-masa yang lalu, saudaraku. Gereja kita sempat menjadi saluran berkat buat gereja-gereja yang sedang bertumbuh, gereja-gereja yang sedang mengalami pergumulan, ya. Puji nama Tuhan. Dan kita ambil bagian di sana. Dan kita rasakan betapa sukacita itu ada. Betapa damai itu ada. Betapa sukacita yang meluap itu ketika kita bisa memberi sesuatu. Ketika kita bisa menjadi saluran berkat tentunya, ya. Puji nama Tuhan. Dan mari kita kembali raih kebahagiaan yang semacam itu. Sekalipun di tengah-tengah kesukaran saat-saat ini, justru inilah saatnya. Inilah kesempatan kita. Bukan merupakan sesuatu yang maklum begitu loh. Ya, puji nama Tuhan. Ya, kita menjadi maklum kalau kita tidak bisa memberi perpuluhan. Karena keadaannya seperti ini. Kita maklum kalau kita tidak bisa memberi persembahan karena keadaan seperti ini. Apalagi ini sedang online, saudaraku, ya. Bukan merupakan satu kesempatan kita tidak berperpuluhan, kita tidak berbuat apa-apa. Puji nama Tuhan. Tetapi justru mari dengan keadaan sekitar kita saat-saat ini kita mau belajar. Inilah saatnya kita menjadi terang dan kita menjadi garam. Ya, puji nama Tuhan. Jadi kemiskinan atau kekurangan bukan suatu alasan. Bukan sesuatu yang maklum untuk kita tidak berbuat sesuatu untuk sesama atau untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Ini yang seringkali dilupakan. Ya, gereja yang besar ya cuma memikirkan gerejanya sendiri, bagaimana semakin besar dan semakin besar, saudaraku, ya. Tetapi yang gereja yang kecil, siapa yang peduli? Tidak ada yang peduli. Sedangkan gereja itu, kalau kita sudah bicara gereja, itu adalah sesuatu yang satu, gereja satu, ya. Bukan merupakan gedungnya, tetapi kita semua ini adalah anggota tubuh Kristus. Firman Tuhan katakan, jika yang satu sakit, semuanya harus merasa sakit. Jika satu kekurangan, kita harus juga ikut merasakan kekurangan itu. Bagaimana kita bisa mencukupkan, bagaimana kita bisa membantu kekurangan itu. Tetapi hari-hari ini justru gereja Tuhan semakin terkotak-kotak, gereja Tuhan semakin terpecah-pecah. Ya, tidak peduli dengan yang lain, saudaraku. Asal beda organisasi sudah tidak mau urusan, saudaraku, ya. Puji nama Tuhan. Padahal Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya. Yang kepadanya kita mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita kerjakan, ya. Puji nama Tuhan. Saudara, di gereja awal kita bisa melihat di sana ketika gereja itu mulai tumbuh, ya, memberi bantuan, saling menguatkan, saling mencukupkan, itu justru dimulai dari gereja mula-mula. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan melihat di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 35 mulai, ya. Kita lihat cara hidup jemaat yang mula-mula ini, ya. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan ini yang masih jauh dari gereja akhir zaman. Gereja
akhir zaman. Nah, gereja mula-mula, dan ini dilakukan oleh gereja mula-mula, dan ini yang sudah hilang dari gereja akhir zaman. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai keperluannya. Artinya bukan kita harus jual rumah, jual yang kita punyai, bukan. Tetapi rasa kepedulian, rasa memiliki, rasa kebersamaan yang diawali, yang dikobarkan oleh gereja mula-mula itu harus dikobarkan oleh gereja akhir zaman ini. Justru sekarang itu mulai hilang kepedulian, apalagi kepada sesama, kepada jemaat sendiri saja, kepada antar umat saja, antar gereja saja sudah tidak ada. Apalagi kita menjadi terang bagi yang lain, ya, yang di luar Tuhan, untuk menjangkau yang di luar Tuhan. Waduh, masih jauh dari yang Tuhan mau tentunya, ya. Haleluya. Dikatakan di sini bagaimana kebahagiaan itu meluap. Ketika mereka baru, ya, menerima kuasa daripada Roh Kudus, mereka sehati, ya, mereka saling memiliki. Dan inilah gereja. Dan inilah yang disebut tubuh Kristus. Ya, puji nama Tuhan. Supaya pandemi ini yang berkepanjangan ini, kita tidak tahu sampai kapan berakhirnya. Disinilah gereja dibutuhkan. Disinilah gereja diperlukan untuk menjadi terang dan menjadi garam. Ya, puji nama Tuhan. Kepedulian kita dengan yang lain, ya, supaya tetap ada di dalam kehidupan kita, ya. Kita memiliki hati seperti hatinya Kristus, kita memiliki pikiran seperti pikirannya Kristus, kita memiliki pandangan dan seperti pandangan Kristus. Ketika ada sesuatu, ada kekurangan orang-orang yang kekurangan, kita rasa iba, rasa belas kasihan. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang bisa aku perbuat? Ya, puji nama Tuhan. Saudara, seringkali kita ini urus apa yang bukan urusan kita, ngurusi apa yang jadi urusannya Tuhan. Dan kita lupa akan amanat agung. Pergilah kamu, jadikan segala bangsa muridku. Puji nama Tuhan. Ini seperti yang disampaikan oleh murid-murid, ya, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Tetapi kita lihat bagaimana jawaban sangat menohok dari Tuhan Yesus Kristus kepada murid-murid. Dikatakan di sini, ya, Kisah Para Rasul pasal yang pertama, Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya ke-6 dan 8. Ayat yang ke-6 mulai, dikatakan di sini, maka ketika Yesus terangkat ke surga, sebelum Yesus terangkat ke surga, mereka kumpulkan murid-murid, dan murid-murid itu bertanya, memang ada nubuatan untuk pemulihan dari Israel gitu. Di akhir zaman nanti akan terjadi satu pemulihan bagi bangsa Israel. Yesus terangkat ke surga, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya. Dikatakan di sini, maukah engkau pada masa ini
memulihkan kerajaan bagi Israel. Kita lihat ini. Jawab Tuhan Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Artinya ini bukan urusanmu. Ini urusanku, ini urusan Bapa. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dikatakan di sini, ini bukan urusanmu. Tetapi ini loh yang perlu kamu urus, ini loh. Ini yang perlu kamu lakukan. Itu tidak perlu kamu pikirkan, ini yang kamu pikirkan. Ya. Seringkali orang banyak bicara tentang akhir zaman. Bahkan ada yang mengatakan ini pakar akhir zaman. Ya, mengadakan seminar di mana-mana tentang akhir zaman. Membuat orang ada yang termotivasi, ada yang semakin takut. Pertanyaannya gini, orang yang pakar tentang akhir zaman mengadakan seminar di mana-mana, sudahkah dia menangkan jiwa? Sudahkah dia melakukan amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus, pergi dan jadikan semua bangsa itu murid? Sudahkah memberitakan kabar baik kepada sesamanya? Kepada temannya, kepada tetangganya, kepada saudara-saudara yang belum percaya, belum menerima keselamatan. Tetapi kalau bicara tentang akhir zaman ini, pakar, ini jago. Saudaraku. Paling suka kalau bicara akhir zaman. Apa kata Tuhan? Itu bukan urusanmu. Tetapi ini loh urusanmu, ini yang harus kamu lakukan. Ketika kamu menerima Roh Kudus, kamu akan menjadi saksiku. Sudahkah kita menjadi saksi Tuhan? Sudahkah kita menceritakan keselamatan yang daripada Tuhan? Atau justru kita pintar kalau kita berdebat? Ya, pintar kalau kita berdebat tentang akhir zaman, tentang firman Tuhan, tentang apa lagi? Ya. Sampai kita ini lupa. Apa tugas kita dipanggil. Ya. Yaitu untuk menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah kita. Apa itu? Bahwa Yesus itu mati menebus dosa manusia. Dan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada satupun orang yang dapat sampai Bapa tanpa melalui Yesus. Ini yang harus diberitakan. Dan susahkah kita lakukan itu? Kalau belum, itu masih jauh dari yang Tuhan mau. Artinya kita mengurusi urusannya Tuhan, tetapi urusan kita sendiri terbengkalai. Dan bagaimana nanti ketika Tuhan datang, kita harus mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Haleluya. Ya. Ini saudaraku. Ini menjadi koreksi bagi saya tentunya. Apakah saya sudah jadi berkat buat yang lain? Apa kalau kita sudah bicara tentang firman Tuhan, rasanya sudah berapi-api, menggebu-gebu. Saudaraku, ya. Puji Tuhan, tapi tidak ada satupun yang bisa kita lakukan untuk sesama kita. Dan kita abaikan panggilan ilahi untuk memberitakan kabar baik, yaitu Injil keselamatan. Tidak cukup dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan kita. Bagaimana sikap kita? Apakah tutur kata kita atau tindakan kita? Orang lain bisa melihat bahwa Kristus ada di sana. Atau justru kita itu menjadi batu sandungan untuk orang lain itu melihat
keselamatan dari Tuhan. Karena karakter kita, karena sifat kita, karena tabiat kita, karena ucapan kita, karena tindakan kita yang tidak mencerminkan pribadi daripada Kristus. Ya, puji nama Tuhan. Saudara, mari kita bangkitkan kembali rasa empati kita, sebab hal memberi itu adalah sifatnya Tuhan. Itu sifatnya Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Artinya memberikan dengan cuma-cuma anaknya yang tunggal kepada dunia ini, kepada kita. Supaya kita diselamatkan. Sifatnya Allah. Ya. Juga sifatnya Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya. Jadi tidak ada, saya katakan tidak ada alasan lagi. Waduh, kita sendiri aja kurang, bagaimana kita membantu orang lain? Ya, kita sendiri aja pas-pasan, bagaimana kita bisa memberi kepada orang lain, saudaraku. Ya, puji nama Tuhan. Tetapi kalau kita memiliki pikiran Kristus, kita memiliki pandangan Kristus, kita selalu bertanya kepada diri kita sendiri, bukan apa yang kita terima, tetapi apa yang bisa kita beri. Puji nama Tuhan. Ya. Pada dasarnya kita kan suka untuk menerima, tapi firman Tuhan katakan berkat memberi daripada menerima. Lebih baik memberi daripada menerima, saudaraku. Ya, puji nama Tuhan. Seperti tukang tinju itu lebih baik memberi, saudaraku, daripada menerima bengep kabeh nanti. Ya, puji Tuhan. Berkat memberi daripada menerima, ya. Untuk kita bisa berbuat sesuatu itu tidak ada namanya kata maklum, ya. Maklum masih pandemi. Maklum pendapatan berkurang. Maklum untuk diri sendiri, untuk keluarga sendiri ada tidak cukup. Bagaimana bisa perpuluhan, bagaimana bisa memberi kepada yang lain, saudaraku. Kita lihat, ya. Markus pasal ke-12. Kita lihat satu contoh yang sangat baik. Ya, puji nama Tuhan. Dari kemiskinan itu atau kekurangan itu bukan alasan untuk kita tidak bisa berbuat sesuatu untuk orang lain atau untuk Tuhan, ya. Puji nama Tuhan. Sebab apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semuanya kita lakukan seperti untuk Tuhan. Maka kita akan melakukannya dengan sukacita, ya. Puji nama Tuhan. Markus 12 ayat 41. Ini kita lihat persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, ya dengarkan ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, supaya semua yang ada padanya, yaitu seluruh hidupnya. Kalau kita mengatakan bahwa kita sendiri tidak cukup, kita sendiri kekurangan, bagaimana dengan janda ini bisa melakukannya? Di sana ada peti namanya, itu untuk bantuan orang-orang miskin, untuk janda-janda, pemeliharaan janda-janda. Seharusnya ini janda miskin itu sebagai orang yang berhak untuk menerima. Tetapi justru dia memberi. Bahkan siapa yang menilai? Tuhan Yesus sendiri. Siapa yang memperhatikan?
Mungkin tidak ada orang lain memperhatikan. Orang lain kalau memberi krok. Karena uang koin begitu banyak. Tetapi cuma satu peset, klik. Tidak ada orang yang melihat. Tetapi Yesus memperhatikan. Mungkin yang kamu lakukan di kampung, kamu lakukan di mana saja, untuk orang lain mungkin tidak ada yang melihat. Tetapi Yesus memperhatikan. Ada sepasang mata yang selalu memperhatikan. Yang mencatat untukmu. Dan apa yang kau tabur, itu akan engkau tuai. Ya, apa yang kita tabur terus. Nanti suatu kali kita akan menuai. Ya, puji nama Tuhan. Siapa yang memperhatikan di sini? Yesus, Tuhan Yesus sendiri yang memperhatikan. Dan Dia sendiri yang menilai itu. Dia memberi lebih banyak. Karena Dia memberi seluruhnya. Artinya tidak ada alasan kekurangan untuk tidak bisa berbuat sesuatu kepada orang lain. Atau untuk pekerjaan Tuhan. Tidak ada alasan untuk kekurangan kita tidak mengembalikan miliknya Tuhan. Tidak ada alasan karena tidak cukup kita tidak bisa mengembalikan miliknya Tuhan. Tidak ada alasan karena pandemi kita tidak berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Ya. Firman Tuhan katakan ibadah disertai dengan rasa cukup memberi dampak yang sangat besar, memberi keuntungan, saudaraku. Kenapa kita sulit untuk memberi kepada yang lain? Kita suka untuk menerima. Kata kita merasa tidak pernah cukup, ya. Karena cukup suatu rasa. Ada orang gaji 1 juta 1 bulan, ya kalau rasa cukup ya cukup. Dia rasakan cukup ya dia rasa damai, rasa menjalani hidup itu dengan penuh sukacita begitu. Ya seadanya. Tapi ada orang lain yang gajinya 1 bulan 100 juta pun rasa kurang. Rasa enggak cukup. Masih ambil sini, ambil situ. Ya. Tetapi kalau kita mau belajar seperti Ayub, ketika dia memandang apa yang dia punya, menilai apa yang dia punya, dia tidak genggam itu, tetapi dia lepaskan. Ya, kalau Tuhan yang memberi, ya, karena dia merasa bahwa segala sesuatu dari Tuhan. Saat ini kita punya, saat ini kita ada, itu karena Tuhan yang memberi. Ya. Dan itu tentunya bukan milik kita. Kalau kita mau belajar seperti Ayub, hidup di hadapan Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberi dan Tuhan membutuhkan untuk pekerjaannya, terpujilah nama Tuhan. Toh Tuhan tidak mengambil semuanya seperti Ayub. Tuhan akan menguji keikhlasan kita untuk memberi di masa-masa sulit saat-saat ini. Ya, puji nama Tuhan. Dan kita juga lihat 2 Korintus pasal 8. Kita lihat janda ini pribadi, ya. Tetapi di dalam 2 Korintus itu jemaat, saudaraku, ya. Jemaat. Dua Korintus pasal 8 ayat pertama sampai ayat ketiga.
pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai ya, dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kita lihat di sini, selagi dicobai dengan berat dan dalam berbagai penderitaan, tetapi sukacita tidak akan merampas sukacita mereka. Mereka tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dan mereka kaya, sekalipun mereka miskin. Ya, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ya, kekurangan, kemiskinan bukan alasan untuk kita tidak berbuat sesuatu. Justru ini menyenangkan hati Tuhan. Kapan? Ketika kita bisa memberi dari kekurangan kita. Dan ini nilainya sangat besar di hadapan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Sangat. Dan Tuhan sendiri yang menilai ini. Mungkin kebiasaan-kebiasaan yang mulai hilang secara pribadi, ya, atau secara bergereja kita sudah mulai hilang. Mari kita munculkan kembali. Ya. Tentunya semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Mari kita bangkitkan kembali. Kita menjadikan gereja kita gereja yang misioner. Gereja yang selalu menjadi saluran berkat. Sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Ya, puji nama Tuhan. Yang jelas kita melakukan seperti yang Tuhan mau. Ya. Mungkin hari-hari ini sudah mulai luntur. Hari-hari ini sudah mulai hilang dari gereja-gereja. Kepedulian terhadap yang lain. Nah, tapi mari Jemaat Bukit Karmel, ya, saya ajak saudara, jangan kita terlena dengan keadaan yang saat-saat ini, yang menjadikan kita maklum. Tidak, saudaraku, ya, tidak. Tetapi kita akan tetap melakukan seperti yang Tuhan mau. Kita menjadi saluran berkat, ya. Kita mau menjadi saluran berkat. Kita akan memberkati, ya. Puji nama Tuhan. Ya ini. Kita belajar menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita belajar menyenangkan hati Tuhan. Kalau semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, kita perbuat, itu ketika kerjakan untuk Tuhan, itu tidak akan pernah luntur, tidak akan pernah kita dengan gerundel, tetapi dengan penuh sukacita. Ya, puji nama Tuhan. Dan yakinlah, saudaraku, Tuhan akan membalaskan semuanya itu berlipat kali ganda. Bukan berarti ketika janda miskin itu memberikan persembahannya itu lebih seluruh hidupnya, kemudian 1 minggu atau 1 bulan atau 1 tahun janda itu menjadi janda miskin itu menjadi janda yang sangat kaya. Tidak juga, saudaraku, ya. Jangan pernah berpikiran seperti lotre begitu. Kalau kita melakukan sesuatu, kita memberi perpuluhan supaya kita diberkati, memang ada janjinya seperti itu. Kita membantu orang supaya kita diberkati oleh Tuhan. Jangan pernah berpikir seperti itu, saudaraku. Kita melakukan karena kita bukti bahwa kita sudah diberkati. Dan kita tidak akan nuntut apa-apa kepada Tuhan. Kita tulus saja kita memberikan, saudaraku. Tetapi itu diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, tapi jangan kita menuntut kepada Tuhan seperti lotre, saudaraku, ya. Kita memberi supaya kita menerima. Puji nama Tuhan. Tapi saya sangat bangga dengan bahasa kita, ya. Bahasa Indonesia itu kalau kita dikasih orang kasih sesuatu, terima kasih. Terima kasih. Kita terima dari Tuhan dan kita juga kasihkan kembali untuk kemuliaan Tuhan. Ya, haleluya. Puji nama Tuhan. Mungkin ini yang bisa saya bagikan kepada sidang jemaat pada pagi hari ini. Haleluya.
cintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai
datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa supaya firman Tuhan tidak pulang dengan hampa, tapi firman Tuhan itu berkarya, bekerja di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Dan firman yang disampaikan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan, dia akan berkarya di dalam kehidupan kita masing-masing. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh kami terima. Kami telah banyak menerima yang berkat-berkat yang dari Tuhan. Kekuatan, kesehatan, berkat jasmani, bahkan berkat rohani yang semakin melimpah Tuhan. Tapi jangan kami jadikan orang-orang Tuhan yang hanya mampu untuk menerima, tetapi tidak mampu untuk mengembalikan, tidak mampu untuk memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kekuasaan-Mu, berikan kekuatan-Mu, berikan kemurahan-Mu Tuhan, untuk menjadikan kami jadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena banyak yang Engkau berikan dalam hidup kami, sehingga kami mau berbuat sesuatu untuk kemuliaan kebesaran nama daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, tanamkan, ukirkan, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, supaya sungguh-sungguh firman-Mu berkarya, bekerja, membentuk, memproses kami, sampai kami menjadi sama seperti Engkau Tuhan, sempurna dan mulia adanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami melanjutkan doa dan sembahyang kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Mari kita mau masuk dalam doa berkat. Kita angkat tangan masing-masing. Kiranya anugerah-Mu Bapa, di dalam cinta kasih-Mu Tuhan Yesus, juga di dalam kuat kuasa Roh Kudus, akan hadir memulihkan keadaan kami masing-masing, baik kesehatan kami, baik ekonomi kami, baik sekolah pendidikan kami, mulai sekarang Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah naikkan semua doa ini. Haleluya. Amin.